Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nengtiani Anggraini dengan NIM 41224231104427. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan laporan magang saya yang berjudul Peranan Aplikasi SKM di Kecamatan Arjasari. Selanjutnya ada jadwal kegiatan magang. Waktu pelaksanaan praktek magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 30 September sampai dengan 31 Desember 2024. Hari dan jam kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat, dengan jam kerja mulai dari jam 8 sampai jam 15.00. Pihak kecamatan tidak membuat aturan khusus dalam berpakaian. Pemagang bebas mengenakan pakaian yang sopan dan rapi pada saat menjalankan kegiatan magang. Saya ditempatkan di bagian survei kepuasan masyarakat yang nantinya membantu menginput data masyarakat untuk mengisi survei kepuasan masyarakat, memberikan penilaian terhadap kecamatan. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada profil organisasi, yang kedua aplikasi SKM, yang ketiga tugas yang dikerjakan, yang keempat ada kendala dan cara mengatasinya. Yang pertama ada profil organisasi. Kecamatan Arjasari resmi berdiri pada tahun 1999 setelah melalui proses pemekaran dari Kecamatan Pamengpe Kabupaten Bandung. Pemekaran ini dilakukan untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan layanan publik, mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah saat ini. Kecamatan Arjasari memiliki 11 desa, yang mana letak pertama desanya yaitu paling ujung di barat desa, yaitu Desa Batu Karut, dan ujung di sebelah timur yaitu Desa Ancol Mekar. Perkembangan tahun 1999 sampai 2005, setelah resmi berdiri pada tahun 1999, fokus awal pembangunan di Arjasari adalah memperbaiki infrastruktur dasar. Perkembangan tahun 2005 sampai 2010, pada periode ini sektor pertanian terus berkembang. Produksi ubi jala ranjaya semakin meningkat dan bahkan produksi pertanian dari Arjasari mulai dipasarkan ke luar wilayah, termasuk ke luar negeri. Perkembangan tahun 2010 sampai 2015, pembangunan infrastruktur semakin dipercepat pada periode ini. Jalan-jalan utama mulai diperlebar sehingga memudahkan transportasi hasil pertanian. Perkembangan tahun 2015 sampai 2020, pada periode ini pembangunan di sektor pertanian terus menunjukkan perkembangan pesat. Produk pertanian seperti ubi jalar, jahe, dan kopi semakin terkenal dan pemasarannya hingga luar daerah semakin meningkat. Perkembangan tahun 2020 sampai sekarang, memasuki dekade baru, Arjasari terus mengalami perkembangan signifikan. Pemerintahan mulai memfokuskan diri pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun lebih banyak infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi: terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Misinya yang pertama membangkitkan daya saing daerah, yang kedua menyediakan layanan pemerintah, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas dan merata, yang ketiga ada mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan, yang keempat ada mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, yang kelima meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan berpihak pada kelompok masyarakat yang lemah. Selanjutnya ada aplikasi SKM. Pengertian SKM elektronik survei kepuasan masyarakat adalah sistem berbasis teknologi informasi untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk mengukur kualitas pelayanan publik secara lebih efisien, lebih cepat, akurat, dan SKM adalah bentuk implementasi digital dari survei kepuasan masyarakat yang bertujuan mengumpulkan data langsung dari penerima layanan melalui perangkat elektronik seperti aplikasi dan website. Selanjutnya adapun fungsi aplikasi SKM. Yang pertama, pengumpulan data real time. Aplikasi memungkinkan masyarakat untuk memberikan penilaian secara langsung setelah menerima layanan. Respon dapat diberikan melalui perangkat seperti smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet.
Ada kuesioner digital. Aplikasi menyediakan kuesioner standar yang merujuk pada indikator indeks kepuasan masyarakat seperti kejelasan informasi, keramahan petugas, waktu layanan, dan kenyamanan fasilitas. Jawaban dikumpulkan dalam format digital yang mudah diolah. Selanjutnya, otomatisasi perhitungan IKM. Sistem secara otomatis menghitung skor kepuasan berdasarkan jawaban yang diberikan. Data terorganisir dalam bentuk grafik, tabel, atau laporan yang mudah dipahami. Yang terakhir ada feedback dan saran. Aplikasi menyediakan fitur untuk masyarakat menyampaikan saran atau kritik terkait pelayanan. Masukan ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan. Selanjutnya ada cara SKM meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, efisiensi pengumpulan data. Proses survei yang sebelumnya memakan waktu lama dapat dilakukan secara instan dengan aplikasi, mengurangi kebutuhan akan kertas dan tenaga kerja manual, meningkatkan kepercayaan publik dengan merespon cepat terhadap hasil survei pemerintah, menunjukkan komitmennya dalam mendengarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Hasil survei dapat diakses oleh pihak terkait, misalnya pemerintah daerah, secara langsung meningkatkan transparansi data yang dihasilkan mendukung akuntabilitas layanan publik. Terus ada identifikasi masalah secara cepat. Laporan otomatis dari aplikasi membantu pemerintah mengidentifikasi area pelayanan yang membutuhkan perbaikan. Masalah seperti waktu tunggu yang lama atau petugas yang kurang responsif dapat segera ditangani. Selanjutnya ada jenis-jenis fasilitas. Sebenarnya jenis-jenis fasilitas di aplikasi SKM ini banyak ya. Cuman saya ngambil cuman beberapa contoh. Yang pertama ada fasilitas pembuatan KTP, yang kedua fasilitas pembuatan akta kelahiran, yang ketiga fasilitas pembuatan akta kematian, dan fasilitas pembuatan kartu identitas anak. Adapun tugas yang saya kerjakan pada kegiatan magang berlangsung, yang pertama ada memberikan barcode penilaian, menempatkan barcode di area pelayanan seperti meja pelayanan, poster atau brosur dengan keterangan jelas, memastikan masyarakat memahami bahwa barcode ini penting untuk menilai layanan yang mereka terima. Tugas kedua saya yaitu pendampingan dan pengarahan, memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat tentang pentingnya survei ini untuk meningkatkan kualitas layanan, menunjukkan cara memindai barcode menggunakan smartphone, dan mengisi survei SKM jika masyarakat tidak memiliki perangkat. Disediakan juga alternatifnya seperti tablet atau komputer ditempatkan di bagian pelayanan. Tugas ketiga saya yaitu monitoring dan mengawasi pengisian, memastikan survei diisi sesuai dengan layanan yang telah diterima oleh masyarakat, mengumpulkan data, memantau jumlah responden yang sudah mengisi survei kepuasan setiap hari, dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul. Selanjutnya ada tugas yang saya kerjakan, yaitu melaporkan hasil sementara kepada supervisor di kecamatan untuk evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi pertama adalah keterbatasan waktu dan banyaknya data. Jumlah responden yang besar dan waktu yang terbatas menjadi tantangan bagi tim survei dalam menyelesaikan pengumpulan data tepat waktu. Yang kedua ada keterbatasan koneksi internet atau akses ke aplikasi. Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah Kecamatan Yayasari dapat menghambat penggunaan aplikasi SKM. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi ketiga, yaitu kurangnya familiaritas dengan aplikasi. Responden terutama masyarakat lanjut usia atau kurang paham teknologi mungkin kesulitan menggunakan aplikasi SKM. Yang keempat ada kesalahan penginputan data. Kesalahan ini dapat terjadi karena kurang teliti saat memasukkan data atau tidak adanya fitur validasi otomatis di aplikasi. Adapun cara mengatasi kendala, yang pertama ada keterbatasan waktu dan banyaknya data. Cara mengatasinya itu pengelompokan responden. Bagi responden ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jadwal tertentu untuk mengurangi penumpukan data dalam satu waktu. Melibatkan relawan atau tambahan staf. Tambahkan tenaga bantuan untuk membantu pengumpulan dan pengolahan data. Digitalisasi proses, memanfaatkan aplikasi atau sistem digital untuk mempercepat proses input data dan analisis data.
Cara mengatasi kendala selanjutnya adalah keterbatasan koneksi internet atau akses ke aplikasi. Yang pertama, cara mengatasinya adalah pengadaan hotspot portable. Gunakan perangkat hotspot portable untuk wilayah yang memiliki koneksi internet lemah. Sederhanakan proses manual, sediakan opsi manual dengan formulir kertas yang terstruktur, lalu digitalisasi secara bertahap. Cara mengatasi kendala yang ketiga yaitu kurangnya familiaritas dengan aplikasi. Cara mengatasinya itu penyuluhan dan pelatihan. Lakukan pelatihan sederhana untuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Bantuan langsung, sediakan petugas yang dapat membantu responden saat menggunakan aplikasi. Yang keempat, ada kesalahan penginputan data validasi otomatis. Cara mengatasinya yaitu tambahkan fitur validasi otomatis pada aplikasi SKM untuk meminimalkan kesalahan penginputan. Selanjutnya ada refleksi diri. Pemahaman proses SKM. Saya memahami bagaimana survei dirancang, mulai dari pembuatan kuesioner, pembuatan data, hingga pengolahan hasil menjadi laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Adapun refleksi diri yang kedua yaitu keterampilan teknis. Saya berkontribusi dalam input data, analisis nilai survei, dan membantu mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat melalui media digital. Yang ketiga ada komunikasi publik. Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam survei meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati saya. Selanjutnya saya menyertakan foto bersama pegawai, yaitu bersama Bapak Camat dan Ibu Camat Kecamatan Arjasari, bersama Bapak Sekretaris Arjasari dan juga Bapak Arsiparis Arjasari, dan bersama rekan-rekan saya yang ikut magang di Kecamatan Arjasari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.